Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga pada pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, untuk kesempatan pada hari ini, seperti biasanya jadwal kalian adalah prakarya, dan prakarya hari ini diajari oleh Miss Elia ya. Jadi mulai dari hari ini prakarya dengan Miss Elia. Nah, untuk prakarya kita pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan masuk bab 3 di term 2, yaitu tentang budidaya tanaman sayuran ya. Budidaya tanaman sayuran. Sepertinya nggak usah misalnya jelaskan ya sayuran itu apa, pasti kalian sudah tahu. Karena ini sehari-hari pasti kalian ketemu saat makan kalau yang suka sayuran ya. Sayuran itu sangat baik bagi kesehatan kita, bagi tubuh. Kenapa? Sayuran itu sangat baik karena sayuran itu mengandung banyak air dan vitamin dan kaya akan kandungan serat yang sangat baik untuk pencernaan juga. Nah, oke, untuk itu kita masuk aja ke budidaya tanaman sayuran. Sebelum kita mempelajarinya lebih dalam, misalnya akan menjelaskan tujuan pembelajaran ini, apa yang akan siswa dapat setelah belajar tentang tanaman sayuran. Yang pertama, siswa bisa memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Ya. Yang kedua, menentukan komoditas tanaman sayuran yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah. Dan yang ketiga, memahami tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang keempat adalah mempraktikkan tahapan budidaya tanaman sayuran. Itu yang akan yang diharapkan siswa bisa dan mampu untuk ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajarannya ya. Kita buka atau kalian buka ada di halaman 41. Misalnya akan jelaskan ya. Yang pertama bagian A, yaitu komoditas tanaman sayuran. Apa sih tanaman sayuran itu? Ya, tahu kan semuanya sayuran ya. Terus bagaimana sih cara penanamannya? Penanaman sayuran itu tidak harus ya di lahan yang sangat luas, tetapi juga bisa di dalam pot, di tempat yang ini juga ya, yang tidak terlalu luas juga tempatnya, itu bisa dimanfaatkan sebagai lahan tanaman ya. Bisa juga dengan metode hidroponik ya, yang saat ini itu sangat ngetren ya, bahasanya itu sangat ngetren ya. Ngetrennya itu karena ini sangat digandrungi di masyarakat kita saat ini. Tapi tanaman hidroponik ini dia tidak menggunakan tanah yang banyak ya. Dia tidak menggunakan tanah yang banyak, tetapi dia menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dan dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Jadi dia itu seperti siapa tahu ada di lingkungan kamu ya, tanaman hidroponik itu dia menggunakan paralon biasanya ya, dan dia itu tidak menggunakan tanah ya. Itu tanaman hidroponik seperti ada di gambar di halaman 41. Ini misalnya unjukin ya. Ini adalah tanaman hidroponik. Ya, ini tanaman hidroponik. Jadi kamu bisa lihat di sini ada sayuran dan dia itu ditanam di paralon dengan cup yang sangat kecil. Di situ dikasih busa dan dia dikasih bibit. Nah, di sini dalam penanaman ini ditekankannya yang kita inginkan adalah pemberian nutrisi untuk sayurannya biar sayurannya cepat besar ya dan bisa cepat dipanen. Nah, yang selanjutnya pengertian tanaman sayuran. Tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang. Tanaman merupakan beberapa jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu ya. Kol merupakan salah satu tanaman sayuran. Banyak sekali sayuran ya. Pasti kamu mengenal apa aja itu sayuran ya.
yang sering kalian jumpai, baik itu di rumah ketika ibu kalian pulang dari belanja di pasar, biasanya akan beli sayuran ya. Nah, sekarang kita akan masuk tahapan selanjutnya, jenis-jenis tanaman sayuran. Sayuran itu banyak jenisnya, tidak hanya sayuran yang berdaun ya, tapi masih banyak jenis sayurannya. Nah, sini akan misalnya jelaskan ya. Yang pertama adalah sayuran daun ya, sayuran daun. Sayuran daun ya, di sini ada sayuran daun, contohnya adalah ada sawi, ada kubis, ya, ada pokcoy, ada bayam, ada kangkung, ada kol, banyak banget ya tanaman sayuran, ada katuk, itu termasuk tanaman sayuran daun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sayuran tangkai. Yang dimanfaatkan itu adalah tangkainya saja, itu yang dimasak ya. Tangkai contohnya adalah asparagus sama rebung bisa, dan yang paling ini ada batang seledri, karena seledri yang dimanfaatkan adalah tangkainya yang kita masak, tetapi daunnya juga bisa ya. Dan selanjutnya ada sayuran bunga ya. Tadi kita bahas adalah sayuran tangkai, sekarang adalah sayuran bunga. Sayuran bunga itu contohnya seperti apa sih? Tanaman sayuran yang dimanfaatkan adalah bagian bunganya ya, bagian bunganya itu yang kita ambil dan kita buat sebagai sayur. Contohnya adalah brokoli, terus ada bunga kol, dan ada bunga turi, dan bunga pisang atau biasanya kita sebut jantung pisang ya. Nah, itu bagian 3 sayuran bunga. Selanjutnya di sini ada sayuran umbi. Sayuran umbi itu yang dimakan adalah bagian akarnya ya. Yang biasanya kalau pohon itu akarnya, tapi kalau ini sayuran umbi, jadi akarnya itu bisa dimakan. Nah, di sini umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan ya, sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Macam-macam umbi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, umbi akar. Contohnya adalah wortel dan lobak ya. Wortel dan lobak itu adalah sayuran umbi ya. Yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang contohnya ubi, singkong, dan kentang ya. Yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis contohnya adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Jadi itu bawang-bawangan itu dia masuk ke dalam umbi lapis. Dia adalah sayuran tapi sayuran umbi ya. Dan yang keempat adalah umbi udara. Umbi udara contohnya adalah talas dan bonggol pisang ya. Bonggol pisang itu juga bisa disayur ya. Nah, next adalah bagian sayuran buah ya. Sayuran buah tadi misalnya jelaskan adalah sayuran umbi, dan sekarang adalah sayuran buah. Sayuran buah di sini contohnya adalah ada tomat. Tomat itu sayuran tapi dia buah, jadi dia masuk sayuran buah ya. Jadi nggak usah bingung lagi ada yang nanya kalau tomat masuk sayuran apa buah. Jadi dia itu adalah sayuran yang disebut dengan sayuran buah ya. Oke, ada sayuran buah. Contohnya tadi adalah tomat, labu siam, mentimun, ada paprika, ada cabai ya, cabai atau cabai, dan ada pare. Itu adalah sayuran buah. Dan yang terakhir adalah sayuran biji ya. Nama lain dari biji adalah polong ya. Jadi biji nama lainnya adalah polong. Oke, next. Bagian yang diambil manfaatnya untuk sayuran atau bahan pangan. Contoh sayuran ini adalah, jadi contoh sayuran biji itu ada kedelai, ada buncis, ada kacang panjang, terus dan ada kacang merah. Jadi kacang-kacangan itu termasuk sayuran biji. Oke. Dan yang paling terakhir di sini yang akan kita bahas adalah sayuran jamur ya.
sayuran jamur. Sayuran jamur adalah jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil tapi masih bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Contohnya jamur, banyak jenis jamur, tapi ada jamur yang tidak bisa dimakan dan ada jamur yang bisa dimakan. Nah, untuk jamur yang bisa dimakan, contohnya di sini ada jamur tiram, ada jamur kuping, terus ada jamur merang, dan ada jamur kancing ya. Siapa yang suka jamur? Ya, jamur itu sangat sehat ya dan enak untuk dimakan. Oke ya. Nah, sekarang itulah dia komoditas tanaman sayuran yang kita bahas pada kesempatan saat ini ya. Nah untuk tugas kamu setelah memahami dan mempelajari bab 3 ya, tugasnya itu ada di halaman 44. Ya, ada di halaman 44. Silakan kamu buka bukunya di halaman 44 dan baca yang bagan atau dalam kotak yang ada bacaannya tugas. Di situ misalnya sebutin ya, bacain aja tugasnya, tapi kamu bisa lihat langsung di halaman 44. Selain dari contoh yang telah dijelaskan barusan, yang telah misalnya jelaskan, coba kamu sebutkan contoh sayuran lainnya ya, yang penting di Indonesia dan memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi kamu sebutkan contoh sayuran yang lain selain yang misalnya tadi sebutin, yang selain yang misalnya masih banyak banget ya sayuran di Indonesia. Indonesia itu sangat kaya terutama dengan sayurannya ya. Jadi tinggal kamu sebutkan, kamu tulis ya. Setelah itu kamu kirim jawaban kamu ke misalnya dalam bentuk foto langsung ya, dikirim ya, karena ini cuma menyebutkan sayuran. Kalau kamu seandainya nggak tahu nama sayuran, kamu bisa minta bantuan dengan mama ya, dengan mamanya, dengan ibunya ya, karena mama sama ibu yang biasanya itu yang mengenal dan tahu banyak tentang makanan ya, terutama sayur-sayuran ya. Silahkan kamu kirim langsung ya, karena ini video, biasanya videonya itu ditonton jam 10, videonya juga nggak lama, jadi misalnya tunggu sampai jam 3 sore ya, deadline-nya sampai jam 3. Hari ini juga langsung dikerjakan ya. Jadi deadline-nya sampai jam 3 sore, hanya sampai jam 3 sore. Jadi tinggal kamu tulis, kamu ambil buku, tulis prakarya kamu tulis, kamu sebutkan sayur-sayuran yang ada di Indonesia dan yang bermanfaat bagi masyarakatnya ya. Oke, itu saja yang misalnya bisa ini kan untuk kesempatan hari ini, untuk pembelajaran prakarya kita hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan ingat deadline-nya hanya sampai jam 3 sore ya. Misalnya tunggu sampai jam 3 sore. Silahkan kamu sebutkan yang tadi ya. Jadi itu saja dari misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.